Let's go. Oke, halo semuanya, balik lagi di konten Mbak Rizky Ngobrol as usual. And then, kalau di episode yang kemarin, lo semua udah pada nonton, gimana ngobrol-ngobrol gue dengan orang Indonesia yang ada di Polandia, especially karena gue mau banget ke Polandia. Nah, sekarang gue juga ada teman yang sudah muncul di screen ini nih. Teman gue yang sekarang ada di Rusia. Biasanya itu Rusia, orang Rusia tuh nyebut Rusia tuh apa sih? Apa Russian or Rusia? Oh sama kayak logo bangsaannya berarti ya, kan? Rusia, gue nggak hafal sih, aku nggak hafal banget sih. Itu nggak sih, aku tuh ketemu sama orang Rusia yang bisa nyanyi Indonesia Raya tuh aku kayak shock banget sih. Sumpah itu kayak. Terus orang Rusia bisa bahasa Inggris lancar aja tuh udah keren banget. Kebanyakan pada nggak bisa soalnya. Iya. Aku ngalamin banget ngomong sama orang Rusia tuh kayak, apalagi aku ya bukan bodoh sih, emang goblok aku bahasa Rusia, aku nggak bisa ya kan. Aku nggak bisa sama sekali, aku cuma bisa kayak Privyet and then Spasiba, itu doang kali, sama dawai-dawai. Itu juga denger gara-gara Masha and the Bear, ya kan, dawai-dawai gitu. Aku nggak tahu lagi apa-apa gitu loh. Nah, sekarang yang lagi bersama gue ini teman-teman lama sebenarnya bisa dibilang ya, walaupun nggak terlalu lama banget sih, tapi nggak bentar-bentar amat kita kenal ya nggak sih? 2020 kayaknya. Iya 2020, dan itu dari Twitter, dan itu merupakan salah satu hal random, salah satu di antara banyak hal random yang saya lakukan di Twitter, di mana saya JB banyak orang ngajak mutualan, tapi untungnya orang yang satu ini baik sekali dengan saya loh. Ya ampun, waktu itu saya sampai terharu. Aku terharu banget tau, kayak setiap ketemu orang yang kayak baik, man kok bisa sih gitu. Karena aku sering ngerasa aku tuh orangnya kurang baik gitu, kalau kayak gimana kok orang-orang bisa baik gitu, caranya gimana gitu ya kan. Nah, tapi mengapa saya ingin, oh ya sebenarnya sebelumnya kenalin dulu dong dirinya siapa, nama siapa, terus habis itu sepanjang ngomong ini belum perkenalan, ya ampun. Namanya bisa dibaca di username-nya Bilvi, udah panggilnya Bilvi aja. Tapi kan kalau di YouTube tuh nggak terlalu kelihatan tahu, yang nama-namanya nggak kelihatan, iya. Oh iya, nggak kelihatan. Namanya Bilvi. Oke, iya halo Bilvi. Aduh lucu banget. Oke, iya kalau di YouTube tuh nggak kelihatan Bill. Kalau misalnya nama-nama ini kan di sini ada tuh Bilvi, terus di sini ada Sidik ya kan. Kalau di YouTube tuh nggak akan kelihatan gitu. Ada temanku di belakang. Nggak apa-apa. Itu kamu lagi di asrama tuh gimana sih? Iya. Oh, asramanya itu gabung sama orang Rusia atau orang Asia atau gimana? Aku kebetulan dapat roommates-nya yang orang Rusia semua. Tapi ada teman-temanku yang Vietnam, sekamar Vietnam semua. Loh, bentar. Emang di sana itu nggak banyak orang Indonesia ya? Kalau di Moskow banyak, di Rusia juga makin banyak. Ya, di Moskow paling banyak sih. Di kampus kamu gitu? Di kampusku cuma berdua, cuma aku sama temanku satu lagi. Yang satu cowok. Oh cowok, aku kira cewek. Maka aku baru mau bilang, kok nggak sekamar? Oh ternyata cowok. Iya pantas. Cowok soalnya. Pantas. Mungkin kalau cewek di satu kamarin ya, mungkin ya nggak sih? Dan temanku yang cowok juga sekamarnya sama orang Kenya, sama orang Chad. Ya itu soalnya kalau kamar tuh nggak bisa kita yang nentuin kan, pihak kampus kan yang nentuin kan. Nah jadi teman-teman yang lagi sama gue ini namanya Bilvi, dan dia ini lulusan HI. Iya HI nggak sih? Kamu HI kan? Iya benar. Dan sekarang ngambil HI lagi nggak sih? Ngambil HI lagi? Iya. HI. Jurusan yang saya idam-idamkan, tapi saya belum bisa masuk dari S1, dan akhirnya ya nggak tahu deh. Mudah-mudahan S2 nanti, tapi nggak tahu sih, who knows, amin. Dan ya jurusan hubungan internasional, tapi sekarang teman saya satu ini sedang berada di Rusia, dan gue tuh kayak sedang banget bisa collab hari ini dengan Bilvi, karena gue mau nanya beberapa banyak hal dalam perspektifnya dia sebagai orang Indonesia yang lagi tinggal di Rusia. Nah, kalau misalnya ada dengar suara-suara Rusia kayak gitu, silakan terjemahin masing-masing ya. Di bawah ini ada terjemahannya. Oke. So, Bilvi. Aku kayak nikmatin tau teman-teman kamu ngomong bahasa Rusia tuh kayak
Mereka tahu nggak sih kita ngomong bahasa Indonesia tuh nggak tahu kan ya? Nggak ngerti. Nggak ngerti kan? Oke. Jadi, hey, dawai. Ngerti nggak tuh? Kamu pakai headset nggak sih? Atau gimana? Aku pakai headset. Oh, pantes. Ya, kalau nggak pakai headset mah aku pengen kayak ngomong, hey, dawai. Aduh, random banget sih, apun kalau macam video lo random, tapi sedang. Aku selalu suka dengan suasana yang random. Tapi, Bill, kamu tuh udah berapa lama sih tinggal di Rusia ini sekarang? Sekarang 20 Maret, hampir 3 bulan. Oh, 3 bulan. And then how does it feel then? How does it feel sepanjang kamu tinggal di Rusia selama 3 bulan ini? Ada kayak culture shock kah yang kamu temui selama di Rusia 3 bulan ini? For example, like people, terus abis itu apapun itu. Yang jelas sebuah culture shock adalah aku harus jalan kaki kemana-mana. Oh, di sana tuh enggak? Oke, kenapa harus jalan kaki? Soalnya di Jogja biasanya kan ke mana masih ada motor ya. Di sini nggak ada motor. Harus jalan kaki ke stasiun metro terdekat tuh hampir 1 kilo. Baru berangkat, belum pulangnya. Oke, sorry. Tadi ada beberapa hal yang aku harus clear. Oke, tapi itu, jadi kalau di Jogja kan kamu biasa naik motor, mungkin minimal naik motor ya nggak sih? Atau naik mobil. Nah, di sana tuh emang nggak ada kendaraan umum gitu, atau gimana gitu? Ada itu metro, makanya aku paling enggak kalau mau kemana-mana jalan kaki ke stasiun metro, kurang lebih 1 kilo. Hampir 1 kilo. Emang oke, jarak jauh dari ya? dorm kamu ke kampus tuh berapa jauh gitu? Dari dorm ke kampus 6 kilo. Wait, 6 kilo. Itu masih deket ya hitungannya, daripada dorm yang satunya lebih jauh lagi. Emang kalau di Rusia itu tipikalnya dormnya itu jauh-jauh kah atau gimana sih? Maksudnya kalau sorry itu saya kalau di Indonesia itu kan kayak dorm ke kampus itu kan deket ya, paling 1 kilometer ya kan, paling jauh 2 lah paling, itu jarang banget tapi kalau ada yang 2 ya kan. Tapi ini kenapa bisa 6 gitu? Apa tipikal kampus kamu doang atau tipikal kampus di Rusia itu dorm sama kampusnya jauh-jauh? Kayak ada beberapa yang dekat, ada beberapa yang jauh juga. Kalau di kampusku yang buat S2 nanti ada 1 dorm yang dekat, ada 1 lagi yang jauh banget. Oke. 6 kilo ini hitungan yang dekat sih. I see. 6 kilometer tuh karena aku still shock aja sih. Karena ya oke, kalau di Jakarta aku sih sering jalan kaki ya kan. Karena kan mau nggak mau kalau di Jakarta sekarang harus dipaksa buat jalan kaki gitu kan. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi 6 kilo sih, wow banget. Jadi 6 kilo tuh naik kereta, dari dorm ke stasiunnya juga lumayan jauh. Dari dorm ke stasiun itu 900 meter berapa gitu. Ya, lumayan sih. Terus naik kereta, turun tuh ganti line, baru nyampe yang stasiun paling dekat dari kampus juga ya hampir 1 kilo juga. itu parah. Jadi tiap hari jalan 4 kilo kalau ke kampus, kalau ngampus. What if kalau misalnya kamu telat? Di sana tuh kalau misalnya telat tuh bakal dikunciin kah atau gimana? Enggak sih, karena kebetulan juga lagi potvak aja kan, masuk aja yang telat, kayak paling cuma tanya Musnawici, udah gitu doang. Oh, kenapa kamu terlambat? Musnawici itu kayak kenapa kamu terlambat? Boleh masuk enggak itu? Oke. Oh, kamu yang bilang kayak gitu ke dosen. Aku kira tuh salah dosennya yang bilang gitu loh. Terus tetap di absen ya? Kalau di Indonesia kan kalau misalnya telat, ya udah masuk tapi nggak di absen gitu. Kalau di sana? Kayaknya absennya suka dosennya deh kapan. Aku Suka-suka. nggak pernah telat sih. Iya kayak kadang tuh pas habis istirahat, kadang pas baru masuk, nggak ngerti juga aku. Apa di absen tiap kali aku juga nggak tahu. Terus yang kamu rasain di sana itu tuh belajarnya, oke kan karena kamu kan ya pasti pernah dong kuliah di Indonesia kan, S1 kamu kan di Indonesia, terus S2 di Rusia. Terus kamu tuh dari suasana pembelajarannya, kamu ngerasa ada perbedaan signifikan nggak? Misalnya kamu, ini beda banget ya antara di Indonesia sama Rusia gitu. Dan itu apa gitu yang paling kamu rasa beda?
Sebenarnya kalau itu aku belum terlalu tahu ya, karena aku belum mulai S2 kan, aku masih Oke, oke. sekolah bahasa sekarang. Oke, 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 oke. Jadi kalau dibandingin dari itu sih nggak ada sih, sama aja belajar di mana-mana juga tetap kayak gitu menurutku. Oke, oke. Jadi kayak ya yang penting ada dosen pembelajaran, yaitu kuliah, ya Mhm, nggak sih? Oke, oke. mhm. Dan gimana dengan orang-orangnya di sana selama 3 bulan ini? Apa so far so good atau ternyata, ih orang Rusia ternyata gini ya? Itu ada nggak yang kayak gitu-gitu tuh? Ada Apa tuh? Kayak jelas. gimana tuh? Waduh, menarik nih. Menarik nih. Aku udah sempet ganti kamar di dorm. Oh, kenapa? Emang kenapa dengan penghuni kamar sebelumnya? Kalau boleh tahu sih, kalau boleh tahu, kalau boleh tahu. Boleh, boleh, boleh. Sebenarnya saya diajakin tukeran, terus aku mau diajakin tukeran karena Hmm, jadi pas itu dia bawa cowoknya ke kamar jam 2 malam. Ya Oke. begitulah tragedi kasur goyang. Padahal bunk bed. Oh, kamu di atas terus dia di bawah gitu. Kok berani-beraninya? Berani-beraninya. Dan di atasnya itu bukan orang Rusia loh setidaknya. Kalau kalau mikir gitu secara logika ya. Oke, terus abis itu gara-gara itu, dan itu Ya tuh aku masih diam aja sih. Itu tuh oke. kayak ya mungkin mereka ngira aku udah tidur kali. Ya, walaupun sudah tidur, namanya ada sesuatu yang menggoyang, ya otomatis bangun dong kayak tikus tiba-tiba. Enggak usah tikus deh, kecoa tiba-tiba datang aja nginggap ke badannya kita bangun, apalagi kasur gitu loh istilahnya. Ya ini Akhirnya secara ini aja ya, secara logika ya maksudnya ya. terus hari berikutnya kayak aku lupa beberapa hari berikutnya terus cowoknya main lagi di kamar kayak Oh, seharian itu penuh tuh enggak aku sampai sekali. Astaga, itu berulang kali. Oke. enggak sih, kalau kalau tragedi kasur goyangnya cuma sekali. Oh iya, Habis tapi itu maksudnya cowoknya main di cowoknya. kamar. Iya, iya, iya. Mhm. Cowoknya main ke kamar seharian itu aku sampai bener-bener nggak turun dari kasur karena gimana ya, mau turun ada orang di bawah. Ya, bukan orang yang aku kenal juga. Ya udah. Terus pas akhirnya ada yang ngajakin tukeran tuh dengan senang hati. Oh tuh kalau misalnya di dorm itu berarti boleh-boleh aja gitu tukeran sama gue mau tukeran sama lu dong itu kayak boleh-boleh aja gitu kayak bebas aja gitu untuk tukeran. Harus lapor ke administrator, harus tanda tangan dokumen lagi lah banyak. Iya, 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 iya. Ya soalnya kalau di Indonesia kan kayak pindah kamar kos saya tuh kayak kita bilang ke ibu kos minimal ya nggak sih, Mhm, mau ini dan mhm, ininya. Oh berarti tetap ya mhm. berarti kalau di Rusia ya. Ya kalau aku kira tuh soalnya kayak yaudah gue mau tuker sama lu dong, oke boleh besok ya tuker cheese, oke langsung tuker gitu. Nggak, ternyata nggak gitu-gitu ya. Oke, oke, oke. Terus habis itu oke, itu orang-orangnya. Tapi kalau misalnya secara misalnya kayak keramahan gitu kan orang Indonesia kan kayak ketemu orang asing kayak hai minimal kayak how are you gitu. Kalau minimal, atau enggak minimal senyum aja Mhm, gitu. Nah kalau di sana tuh kayak mhm. gimana? Especially orang Rusianya ya. Aku kayak apa gimana gitu. Apa ya udahlah Yang orang native asing. ya, yang native mah sebenarnya aja nggak Hmm. kalau testimoni dari kita orang Asia sama orang Latin Amerika ya, teman-temanku bilang mereka nih RBF semua, kayak What nggak do you bisa mean? senyum. Oh RBF. Oke, oke, oke RBF iya oke. Nggak bisa senyum. Oke. Berarti Tapi kalau di dorm sih masih masih suka nyapa kalau yang anak-anak muda lah. Seenggaknya tuh hmm. kalau yang di dorm masih Oh sedang masih justru segedung tuh masih suka nyapa. anak-anak mudanya justru yang lebih suka nyapa ya dibanding orang tuanya gitu. Maksudnya aku kira tuh karena masih muda oke lah pengen Mhm, cuek dan orang tuanya mungkin aja ada kesempatan kayak hey how are you gitu atau gimana. Terus itu malah orang-orang mudanya ya. iya, mhm. Di sini kan terus kalau orang tua juga makin banyak yang nggak tahu bahasa Inggris. Jadi Oke, kalau oke. nggak tahu eh, language barrier-nya tuh sangat gitulah. Oh iya sih, benar benar benar. Nah kamu nih tapi sebelum aku agak keluar dikit ya sorry ya. Tapi sebelum kamu ke Rusia tuh kamu udah belajar bahasa Rusia kah atau gimana? Aku udah Atau mulai kelas online tuh, udah mulai kelas bahasa tuh online dari bulan Oktober. mm-mm, Aku berangkat baru Desember. Ya mm-mm. bisanya ya cuma gitu-gitu aja sih. Sebelum kelas online aku nggak bisa. Oke.
Oke, itu yang nyelenggarin langsung dari kedutaan besar Rusianya kah atau emang dari pihak ketiga kah atau dari kampusnya atau gimana? Dari beasiswanya. Jadi beasiswa Oh, ngasih oke. kan ini kan kelas bahasa setahun. Mm-mm. Karena kita masuknya ke kelas reguler bukan kelas internasional. Oke, oke. Nah, relate with that. Nah, pertanyaan aku selanjutnya tuh kayak gimana sih caranya? How's the beginning process then? How's the beginning process of you sehingga bisa sampai ke Rusia itu tuh gimana akhirnya? Apakah kamu emang sudah merencanakan, oh gue S2 harus di Rusia gitu, atau gimana? Atau karena kecelakaan saja kah? Atau gimana? Jadi awalnya aku punya teman dekat di sini. Oh Eh, oke. temanku teman dekat rumah Hmm. ibu emang biasanya main sama dia kalau dia lagi balik ke Indo kan. Terus orangnya kayak aku awalnya kepengennya kan ke Spanyol. Iya, Aku aku udah tahu tuh. Iya berusaha ya, sampai kamu belajar bahasa ya Spanyol. Iya, aku tahu tuh. Di Twitter kamu sering ya kayak, itu. oke. And then, oh iya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kamu pernah Uh, bilang kamu ada cita-cita pengen ke Madrid ya nggak sih? Pengen university yang ada di Madrid, pengen belajar, mau lanjut di sana. oh, Oke. kalau universitinya aku lebih spesifik pengennya ke Barcelona sih. Oh iya, iya, oke, sorry, sorry, Kalau sorry. kampusnya ya. Oke, 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 ya. Kalau nontonnya mah nonton Madrid jelas. Iya, karena Madrid sejati, iya, oke. Tidak ada yang meragukan Bilvi Wah, sebagai kita penggemar Real ketemu Madrid. nih besok. Iya, perempat final, Chelsea ketemu Madrid. Ya, ya ulangan semifinal musim lalu sih, tapi ya who knows, who knows. Oke, itu bisa tuh, itu Uh, menarik banget sih. Oke, tapi kenapa akhirnya bisa Rusia gitu? lanjut. Nah, jadi Spanyol tuh susah banget cari beasiswanya ya menurutku. Nah, Mm-mm. kalau aku udah nyari, aku pengen Erasmus kan awalnya. Mau Oke, Erasmus. oke, Erasmus. Tapi requirement-nya Mm-mm. ada proficiency test Mm-mm. Spanyol sama Mm-mm. bahasa Prancis dan keduanya harus B2. Terus Oh, kayak oke. aduh Oh, mahal oh, banget itu, belum belajarnya. iya, iya sih B2 itu astaga. Iya, ya ampun. Cuan dan cuan. Oke, habis Iya, itu iya, oke. Terus gimana tuh kan kayak udah kamu ambil di Rusia aja, ntar kamu exchange ke Spanyol. siapa tuh yang ngomong, oh kamu ambil di Rusia aja? Oh, Ya teman itu dekat teman kamu itu? deketku yang udah Ah, kuliah di sini. oke, teman dekat kamu bilang kayak gitu. Tapi, Terus oke. dia beasiswa juga kan kemarin, jadi kayak aku dibantuin kayak aku harus siapin apa aja nya. Ya udah, Mm-mm. terus aku tuh mulai siapin dari Desember 2021. Mm-mm. Terus daftar Februari 21 kayaknya kalau nggak akhir Januari 21. Mm-mm. Terus pengumuman April 2021. Nah, padahal aku belum lulus S1. Hebat, oh iya, hebat sekali belum lulus S1 sudah diterima langsung di S2. Goks, itu yang lagi aku kejar sebetulnya sekarang sih. Ada hal yang aku kejar sekarang juga sih. Ya, mudah-mudahan lah bisa beda-beda. Bisa aja bisa. Semangat lah Bisa. mengerjakan skripsinya. Iya, sumpah ngerjain banyak hal sampai lupa kewajiban dasar sebenarnya salah juga sih. Jangan ditiru ya. Untuk yang nonton ini jangan tiru saya. Jangan tiru saya. Selesaikan skripsi dulu. Oke. Nah, tapi habis itu setelah kamu oke, apakah hanya karena teman dekat atau karena ada pertimbangan lain? Oke, akhirnya udah nggak apa-apa deh Rusia juga. Kenapa maksud aku kalau ujung-ujung exchange ke Spanyol, apakah hanya Rusia doang yang kemungkinannya paling besar atau ternyata ada beberapa negara lain, misalnya kayak let's say Prancis gitu atau apa gitu yang ujung-ujung nanti bakal ke Spanyol atau negara Amerika Latin could be, siapa tahu ya kan? Kenapa yang jadinya kepilih Rusia? Karena Iya, satu ada kampus yang nawarin program yang aku pengenin. oke. Uh, itu di kampus S2 Kuntar. Mm-mm. Terus persyaratannya gampang, nggak susah, nggak perlu TOEFL, nggak Mm-mm. perlu ini itu, kayak ya udah kayak gitu doang, selesai. Oh, Terus iya, wawancaranya tuh Rusia ngebutuh TOEFL ya. Oke, oke. Oh iya, iya. Wih, keren juga sih. Wih, keren juga sih. Iya, iya, oke. jadi kemarin tuh aku persyaratan cuma
paspor, motivation letter, recommendation letter, abstrak tesis. Yang penting cuma itu doang. Terus yang lain bisa nyusul kayak abstrak abstrak tesis tesis. S1 kah atau tesis S1 Tesis S2. Jadi wow. Jadi harus udah punya bayangan akan menulis tesis seperti apa gitu maksudnya kan? Iya nggak sih? Iya, tapi Kurang sebenarnya itu juga nggak harus dipakai buat mentar tesis sih. iya kayak PKM ya berarti ya. Kayak PKM nggak sih? Aku kayak Kayak bacanya kayak gitulah, PKM. kayak Iya iya gitu iya deh. iya iya. Oke. Dan Terus ijazah bisa disusulin, transkrip bisa disusulin. Jadi enak gitu loh, kayak aku selesai S1 langsung bisa lanjut. kayak iya itu sih. Karena aku termasuk yang kaget ya. Karena aku sebetulnya beberapa bulan kemarin tuh jarang ya ada di Twitter. Terus tiba-tiba di Twitter ada Anda sedang nge-tweet kalau misalnya Anda tuh mau lagi di Rusia. Aku pikir mungkin kayak lagi vacation atau apa gitu ya kan. Saya tidak tahu kalau ternyata Anda itu melanjutkan S2 ke Rusia. Makanya waktu pas ke Instagram, aku waktu itu pernah nge-DM kamu, itu benar-benar aku tahu, oh si Bilfit ternyata S2-nya ke Rusia. Aku kira tuh kayak bukan paling cuma sih, paling vacation atau mungkin summer course. Tapi waktu itu nggak summer juga, itu winter ya. Kita kalau nggak winter course gitu kali ya kan. Ya ternyata tidak dong, saudara-saudara, teman saya ini ternyata S2-nya di Rusia. Oke. Jadi akhirnya setelah udah segala proses ke sana, akhirnya kamu berangkat tuh ke Rusia gitu. Berangkatnya itu juga delay sih karena pandemi kemarin. Karena situasi pandemi juga. Iya sih, benar-benar. Pandemi, terus translation dokumennya jadi terhambat juga, telat kan, karena translation dokumennya jadi 2 angkatan karena yang angkatan 2020 belum berangkat. Jadi dokumennya harus translate ke bahasa Rusia gitu loh. I see. Iya juga sih ya. Aduh, wah iya ternyata yang aku tarik kesimpulannya berarti ya ternyata beberapa negara untuk beberapa hal umumnya ternyata mengajukan syarat yang sama ya, kayak ya dokumen harus berbahasa setempat ya kan, terus habis itu ya harus mempelajari bahasa setempat juga. Karena itu yang aku rasain dengan Polandia sih jujur. Dan kenapa aku akhirnya lagi belajar bahasa Polandia. Tapi tarik deh. Itu rencana yang akan aku umumkan nanti, tapi belum sekarang. Otomatis setidaknya tidak di sini. Tidak di sini, nanti di belakang rekaman saja. Habis itu Sebenarnya aku kayak tahu loh kalau kampus buat lanjut S2 di Polandia buat HI. Soalnya kemarin aku magang di International Education Consultant kan. Terus banyak banget student yang ke Polandia dan lanjut HI juga. Di Vistula. Iya di Vistula. Iya. Aku dengar di Vistula. Wow, tapi itu keren sih. Ya, tapi Rusia juga keren juga sih. Keren lah setidaknya kalau misalnya keluar ya keren lah. Berarti ada pengalaman baru yang akan dirasakan kan. Nah, tadi kan itu udah serius banget ya kan, udah sampai dokumen, paper dan sebagainya. Karena aku pengen ke pertanyaan yang kecil-kecil dulu deh. Dan di sana pasti kamu makan dong. Pasti makan dong. Nggak mungkin tidak makan dong. Nah, di sana itu tuh kamu mostly ada culture shock-nya nggak sih? Apakah kamu masih merindukan masakan Indonesia atau kamu apalah masakan Indonesia, saya sudah nyaman dengan masakan Rusia, saya sudah nyaman makan bersama beruang atau sebagainya. Itu gimana? Apakah masih ada culture shock-nya kah? Udah terbiasa dengan makanan Rusia atau masih merindukan masakan Indonesia gitu? Pertamanya 1,5 bulan awal kemarin tuh susah banget cari bawang putih. Karena stoknya nggak mesti ada di supermarket. Karena stok, lebih karena stok sih ya. Tapi bawang putih itu makanan yang umum nggak sih? Masih makanan yang umum di Rusia nggak sih? Enggak. Enggak, bahkan enggak. Campuran bahan masakan di Rusia Mereka tuh kebanyakan pakainya bawang bombay sama bawang merah, tapi bawang merah yang ukuran sebombay itu loh, bawang merah gede. Iya, aku tahu. Ya pernah lihat di pasar aku tuh. Oke. Terus habis itu 1 sampai 1,5 bulan masih belum terbiasa. Nah, akhirnya tuh kamu gimana tuh? Kayak makannya, apa masak masakan Beli Indonesia? bawang putih bubuk. Oke. Apakah rasanya sama?
Tetap beda Enggak sih, dong. tetap lebih enak pakai Iya, bawang yang putih biasa. iya, 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 iya. Karena instan. Apapun yang instan pasti ada bedanya lah. Terus habis itu gimana? What happened after that then? Setelah 1 sampai 1,5 bulan itu. Akhirnya nemu dan beli. Akhirnya nemu dan beli, sekarang masih ada sih. Terus paling itu yang susah adalah agak pedas. Nggak ada pedas, susah Gak ada, banget. gak ada pedas. Oh, Nggak ada nggak bener-bener. nggak ada Bener. cabe. Ada Oh sih iya. cabe, cuman cabenya cabe gede, bukan cabe Oh, rawit. oh iya. Seperti karena orang Indonesia seperti kita terbiasa pedas. Iya, 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 iya sih. Nyiksa banget dong. Tapi di sana tuh ada Asian store gitu nggak sih? Kayak Banyak, aku malah aku belum pernah tahu jajan di Russian restoran. Pasti aku selalu jajan tuh di Asian restoran terus. Oke, berarti banyak Asian store, banyak Asian restoran. Oke, berarti setidaknya itu penyelamat banget ya. Karena Kalau Asian store tuh dikit, Asian restoran banyak. oke, karena ya setidaknya Asian lah ya. Kita masih lebih equipped dengan, kita masih lebih familiar dengan apa namanya, dengan masakan Asia gitu kan. Ya, kayak Indomie gitu, atau mie instan deh minimal ramen, ya nggak sih? Atau enggak? Mie instan tuh sebenarnya banyak di sini di minimarket. Cuman Oh, aku udah pernah nyobain sekali kan, dan kagak enak. rasanya apa tapi? Nggak, rasa yang tersedia. Tapi kalau kita kan kayak kari ayam, soto mie, dan sebagainya. Kalau Rasanya cuma ayam sama daging deh, itu doang pilihannya. oh, Ayam sama daging kayak sapi. plek, kayak rasa ayam, chicken flavor gitu, terus beef flavor gitu doang. Astaga, itu mie apa keripik kentang? Astaga. Iya, karena Itu tuh, sih doang. iya karena tuh kayak, aduh, oke. Terus habis itu di sana terlalu jarang Asian store. Tapi di sana tuh kamu pernah nggak nemu masakan Indonesia atau produk makanan Indonesia di sana? Belum. Sejauh ini belum. Oh, belum. Belum, katanya di KBRI ada kantin Indonesia kan, cuman masalahnya Jauh. KBRI-nya tutup, nggak buka-buka. Oh, tutup. Oh, bukan karena jauh. Tapi jauh nggak sih dari KBRI? Dari dorm kamu ke KBRI itu jauh nggak? Kayaknya sekitar 4 kilo, 3 kilo, 4 kilo Oh, dari Dor. oke, oke. Nah, selama di Rusia itu tuh, kamu udah pernah nyobain makanan apa aja? Ada nggak kayak selain mie instan tadi itu ya? Selain mie instan itu tadi, makanan apa yang pernah kamu coba atau minuman apa yang pernah kamu coba yang khas Rusia? Terus siapannya? Oh, berarti apa belum pernah sama sekali? Lagi mikir apa ya, kayaknya sih nggak ada. Kayak aku mending cari aman tuh loh yang pasti enak. Oh, karena Jadi kamu kalau nggak Asian restoran, kalau oke, nggak Asian restoran ya ke fast food. oke, oke. Karena jadi karena tuh ada beberapa orang yang sampai yang trouble pertamanya setelah nyampe ke negara tujuan itu tuh emang pasti makanan sih. Salah satu faktornya sampai apa nih makanan yang bisa gua ini, apa nih makanan yang gua harus ini. Dan aduh, Mbak Rusia. Ya, jadi beginilah teman-teman suasana dorm di Rusia tuh kayak gitu. Karena tau gak sih viewers aku, subscriber aku tuh, subscriber aku tuh banyak yang ngefans sama hal-hal berbau Rusia sih. Kayak mereka bakal suka deh kayak denger orang Rusia ngomong. Enggak, kayak mereka bakal sedek deh kayak soalnya tuh ini termasuk konten yang sebetulnya ke aku pribadi banyak yang request gitu loh kayak kalau soal ada temen lu yang orang Rusia atau orang Indonesia yang di Rusia itu dong bikin konten dong udah seakan-akan kayak aku punya teman dari seluruh dunia ya Bu. Mohon maaf nih, saya tuh punya teman saya tuh saya berusaha gitu loh untuk bisa mendapatkan teman dari manapun, tapi akhirnya senang sih akhirnya bisa konten ini bisa terbuat. Oke, go back yang tadi makanan. Nah, tapi itu kamu kayak ada nggak rasa kayak curious gitu loh kayak selama di Rusia gue harus cobain ini, gue pengen nyobain ini dan ini gitu, atau kayak Enggak sih. iya, atau ya udahlah gue pengen belajar doang ya Bu. Gue pengen, yang penting gue pengen lulus. Gue pengen lulus. Saya hanya ingin mencari pengalaman saja belajar di negara orang. Ya karena sebetulnya tujuan. Makanan Iya. mah
Iya, selama masih ada Asian restoran tuh masih terselamatkan lah pokoknya. Iya sih, karena ih, termasuk tempat nggak? Termasuk tempat wisata gitu, apa ada yang pengen kamu Oh, coba? kalau tempat iya pasti jelas. Oke Aku oke, harus asik nih. Apa kalau apa itu pasti aku harus mengunjungi stadion-stadion di sini. ya kayak Luzhniki nggak sih? Aku sempet kan ya Lutzniki deket banget tahu dari sini. Dari sama jauhku nggak cuma bentuknya sama kayak kayak GBK? Karena aku selalu ngebayangin katanya Luzhniki sama GBK itu kan mirip banget ya kan, kayak entah dari atap temu gelangnya yang melingkar gitu sampai ke desain bangkunya. Karena aku pribadi pernah lah ya berapa kali masuk ke GBK dan aku kayak ngebayangin kalau Luzhniki itu kayak gimana. Dan kamu pernah nggak sih? Udah pernah belum ke Luzhniki sana? aku Lutzniki baru pernah lewat, belum pernah ke situnya karena tiap mau ke situ Heeh. mager. Oh, mager. Oke. Tapi di sana oke. Tapi di sana tuh boleh nggak sih dibuka Luzhniki dibuka nggak kayak buat tempat jogging? Soalnya kalau di GBK kan dibuka gitu buat jogging gitu. Itu aku Setidaknya nggak track tahu sih luarnya. kalau kayak gitu. Karena lumayan tahu kalau misalnya bisa kayak wah setidaknya. Aku udah pernahnya ke Spartak doang. Oh, Spartak Moskow. Oke, Mhm. Spartak. Aku nggak tahu sih nama stadionnya apa, tapi aku tahu klubnya. Tapi kayak ya sih Hmm. bagi penggemar Nama bola, ya bagi nama penggemar stadionnya sorry sorry nama faktor stad koreksi. nama, nama stadionnya Atrici Bang Arena. Atici, Atici, Atrici, Atrici, Atrici. Atrici. Mhm. Oke, oke. Atrici. Dan bagi penggemar bola tuh pasti satu hal yang wajib tuh pasti ke stadion nggak sih? Karena kita pengen tahu ya Iya, nggak sih? Setiap iya. kota, setiap negara yang kita kunjungi, tapi kayak mana nih stadionnya deh? Gue pengen tahu nih stadionnya kayak gimana. Ya sih, aku ngerasain waktu itu soalnya. Tapi karena saya belum pernah ke belum pernah keluar negeri, pernah sih sekali, tapi itu ke Malaysia. Di Malaysia kayak mirip-mirip banget sih. Dan tapi aku pernah juga ke Bukit Jalil, pernah ngeliat, oh kayak gini Bukit Jalil. Ya tapi setiap aku ke daerah atau ke manapun lah, aku pasti pengen ngunjungin stadionnya sih, termasuk kalau aku keluar negeri. Dan apakah hanya stadion? Apa ada kayak di museum gitu atau gimana? Museum museum sih selama ada yang ngajakin mah gas aja. Kalau sendirian mager. Enggak, kenapa? Kan siapa tahu karena kamu ada keinginan nggak kayak pengen ngelatih banget kayak listening Rusian kamu mungkin gitu atau gimana? Mungkin dengan pergi ke museum kamu bisa ngelatih skill bahasa Rusia kamu atau gimana? Mmm, enggak juga sih kayaknya, soalnya di museum kebanyakan cuma gitu doang. Aku kemarin terakhir cuma ke museum ini sih, Museum of Patriotic War, kayaknya Patriotic, namanya itu deh. Kayaknya patriotic war. namanya itu. Mhm, Wah, oke, Patriotic War. Itu berarti tentang Perang Dunia Kedua bukan? Kalau aku boleh tarik kesimpulan. mhm, Oke. iya, Tentang Soviet pasti ya nggak sih? Ya, ya, iya. ya, ya. Karena kan mereka di pihak pemenang perang ya kan, pemenang Perang Dunia Kedua. Ya sih, aku tuh selalu tertarik sama sejarah sih. Karena alasan aku juga kenapa tertarik banget sama ke Polandia karena pengen tahu sejarah Perang Dunia Kedua, terutama aku pengen ke Auschwitz kan. Kayak, ih, parah banget. Aku pengen banget sumpah ke sana tuh. Kayak penasaran banget gimana rasanya. Gimana suasana camp itu kayak gimana. Terus ngelihat dulu berpuluh-puluh tahun yang lalu ternyata pernah ada kekejaman yang terjadi di sana gitu. Itu kayak, wah itu kayak priceless. Bakal jadi priceless moment banget sih bagiku gitu loh. Dan oke, jadi cuman dua itu doang. Stadion, museum, Apalagi ya, paling aku pengen ke Saint Peter, udah itu aja sih. Saint Peters. Oh, Saint Petersburg. Emang ada apa sih di sana? Kalau di Mhm, sana tuh, kan itu kota terbesar kedua nggak sih setelah Moskow? Apa mhm. ternyata kota terbesarnya Saint Petersburg? Aku nggak tahu soalnya. Aku nggak tahu kalau soal ukuran kotanya ya. Oke, Yang jelas salah satu kota terbesar ya berarti. pengen pengen lihat, sebenarnya awalnya kan pengen lihat final Champions League sih ya, cuma nggak jadi. Dipindah iya dong. Dipindah dong iya. Itu aku nangis tahu. Astaga, iya sih, parah parah parah. Karena tinggal sejengkal lagi nggak sih ke Zenit, istilahnya Iya, ke kandang Zenit ya nggak sih? Itu kandang Zenit bukan yang tempat iya, iya. final Kandang champion harusnya. Zenit. Sumpah, parah. Kalau aku jadi kamu juga aku parah kesel banget sumpah sih karena
sudah stay di negaranya, sudah akan ada momennya gitu loh, sudah di depan mata dan tiba-tiba di cancel. Itu sakit banget. Ya Allah, iya sih, parah parah parah. Ya, perang memang tidak pernah menguntungkan sih intinya sih. Termasuk bagi fans-fans, Pusing. termasuk kita-kita yang netral yang hanya ingin menonton bola secara langsung, merasakan Iya, kayak experience secara langsung. itu juga kemarin tuh di band Mm-mm. seminggu sebelum Spartak lawan Leipzig. Nggak jadi. Oh iya, mereka ditendang juga ya, didiskualifikasi maksudnya, Iya, didiskualifikasi dari padahal Champions. padahal jadwalnya kan di Moskow. Oh iya sih, iya sih. Bener-bener seminggu sebelum tuh kayak bisa nonton nggak jadi nonton juga. Iya itu parah sih. Itu parah sih, itu parah, itu parah. I can feel you. I mean like wow, itu biggest apa ya? What can I say? Biggest regret? I don't know. It's not the biggest regret. Biggest upset mungkin ya. Mungkin ya biggest Iya, upset banget iya. kali ya. Karena parah banget udah saya lu jauh-jauh loh. Saya sudah mentranslate dokumen loh dari bahasa untuk ke bahasa Rusia. Saya sudah melaksanakan ini itu loh. Tapi ternyata tidak jadi. Astaga. Ya, ya tapi daripada nggak jadinya karena hal yang remeh itu lebih sakit nggak sih? Kayak misalnya tiba-tiba di final Liga Championnya kamu tiba-tiba ada ujian gitu atau gimana? Itu lebih sakit lagi nggak sih? Oh, enggak sih, aku udah tahu jadwal ujianku Oh, oh kapan. ya oke. Setidaknya kalau misalnya hal yang masih bisa diprediksi, kamu udah yakin dan itu nggak bakal akan terjadi kan. Tapi ya ini benar-benar di luar Iya, prediksi sih. Iya iya benar. Tidak ada yang tahu, tiba-tiba ada perang. Ya memang tidak akan ada yang tahu. Oh ya. Dan habis itu kalau di sana itu berarti orang Rusia itu sepenglihatan kamu aja nih ya. Kalau misalnya pulang kelas, terus suka ngokok-ngokok dulu nggak kayak ngobrol gitu kayak, sini dulu yuk, ya, kumpul di sini dulu, terus habis itu atau gimana? Atau kayak ya udah pulang masing-masing aja gitu. pulang Sepeng, ngampus. iya setelah setelah belajar nih setelah setelah ngampus kan biasanya kalau di Indonesia gitu kan kayak, lu ngumpul di sini dulu, ngumpul yuk, sini dulu yuk, ngobrol-ngobrol gitu kayak Nggak ada warmindo sih di sini, jadi kayaknya nggak ada tongkrongan begituan. kayak kafe gitu, Tapi Windows ya, kayak kafe gitu ya kan. kafe tuh di sini, aduh, kopinya nggak enak dik di sini. Apa dong yang enak di Rusia tuh dari tadi mie tidak enak. Terus itu Aku beli tidak Nescafe jadinya, enak. beli Nescafe yang kopi Sumatera. Ada tapi di sana Ada ada. Nescafe kopi Sumatera. Oke. Oke, alhamdulillah sih kalau ada. Kira kayak harus pesan dulu gitu loh dari Indonesia karena ada beberapa teman aku yang di luar negeri tuh saking kangennya mereka dengan beberapa makanan Indonesia, mereka pesen dong dari Indonesia langsung buat di-ship ke negara mereka lagi belajar kayak orang kaya, orang kaya. Saya sih memikirkan Pengennya biaya. sih juga begitu, tapi pasti nggak bisa karena lagi ditutup aksesnya. Oh iya sih. Oh ya kalau kamu especially gitu ya. Kalau saya sih lebih kepikiran tentang uang sih, kayak ongkir kan lumayan ya Bu. Minimal tuh kayak pasti berapa harus yang didapat gitu kan, ya nggak sih? Berapa harus dibayar gitu ya nggak sih? Ya minum-minum, kasihan. Gila hampir sejam Kayaknya loh by the way. Wow, nggak kerasa. Goks. kayaknya ini sih kayaknya ada 5 juta. Pasti lebih. Iya. Aku kayak mau ngirim barang dari Indonesia ke pernah waktu itu aku kasusnya ke Meksiko sih. Itu aja tuh aku cuma mau ngirim buku. Ongkirnya jauh melebihi harga bukunya. Astaga, Emang ampun. pasti begitu. Kadang-kadang tuh aku bukannya ngirim buku, tapi ngirim ongkir dengan ngirim ongkir aku ke sana. Itu mahal banget. Sampai aku mikir lagi, tar dulu deh kalau gitu deh, tar dulu deh. Karena mau jujur deh, iya. Karena aku jujur itu mahal banget. Dan wah, berarti di sana tuh Pakai MS tuh mahal. iya sih, iya benar-benar benar. Nah di sana tuh eh, rubel gimana rubel? Kan kamu pernah bilang kalau misalnya kamu tuh lagi agak susah untuk narik uang tunai. Aku selalu pernah lihat tuh di VOA juga tuh tayangannya. Nah, berarti kamu di sana justru barang-barang apakah jadi naik harganya atau malah gimana gitu? Atau cuma langka aja tapi harga barangnya biasa aja? Kemarin sempat aku kemarin tuh sempat ke
kayak super Indo gitulah kalau di sini itu sempet itu rak nasinya rak beras, rak nasi, rak buat tempat beras tuh kosong. Tapi tutupnya udah ada lagi sih sekarang. Cuman harganya naik. Ya ampun. Istilahnya kita nih kayak, kamu tuh kayak ngekos ya, istilahnya anak kos tapi di beda negara aja gitu. Iya, emang sih. Iya, memang sih, ya nggak sih, kayak anak kos. Kalau ditanya, oh, kamu di PP apa ngekos? Tapi saya ngekos di negara lain, wow. Itu bisa ditanya ya kan. Kamu kuliah? Iya. Kamu sekarang ngekos apa PP? Kan biasanya template orang Indonesia kenalan gitu kan. Aku ngekos, tapi ngekosnya di negara lain. Iya, betul. Itu joke yang jelek ya teman-teman. Karena teman saya tidak tertawa. Malah saya yang tertawa sendiri. Oh iya, tapi kalau di sana tuh, kan aku selalu sering dengar ya kan, kalau Rusia itu punya suhu dingin yang ekstrim, ya kan? Sampai minusnya itu juga minus ekstrim gitu loh. Nggak cuma minus apa namanya, satuan, tapi sampai belasan, bahkan sampai puluhan. Nah, di tempat kamu tuh suhu minusnya kan karena kemarin kamu winter ya kan tibanya kan. Nah itu tuh yang paling dingin tuh bisa sampai berapa minusnya? Minus yang aku rasain di sini ya kayaknya Ya. minus 17 deh. Wow. Oh, 17 tuh biasa aja sebenarnya. Ya, tapi kalau kamu tuh lebih suka suasana dingin atau panas sebetulnya? Enggak, dua-duanya. Yang B aja. Oh, yang mau yang anget-anget aja ya. Tapi itu tuh Biasa masih aja. 17 minus 17 ya. Tuh nggak sih 16 derajat AC aja tuh kita udah sering gigil nggak sih kalau di Indonesia? Aku nggak tahu ya kalau kamu ya. Iya nggak sih? Kalau di rumah aja tuh AC aku 16 sudah kedinginan pakai Iya AC sih? tuh. Nah, Tapi apalagi itu. kalau di sini tuh enggak. Iya, apalagi minus 17. Ya kayak suhu freezer di rumah aku tuh. Itu cuma 10 derajat loh BTW. Dan itu bisa bikin air jadi beku. Tau nggak sih? Itu apalagi minus 17. Kalau kamu nggak pakai pakaian hangat tuh kamu bisa kali ya jadi patung esnya nggak sih? Terus di abis itu dipahat sama orang ya kan. Patung Bilfi gitu misalnya. Ya nggak sih? Kalau itu minus 17 dong. Kamu pakai berapa lapis di sana? 3, 4, berapa? Pas winter kemarin kalau lagi minusnya 2 digit tuh 3 sih kadang. Ini pakai heat tech, pakai kaos, terus pakai sweater. Aku kayaknya bisa sampai 10 deh itu. Karena aku tuh orang nggak tahan dingin. Cuma jujur itu, makanya aku sering mikir gitu loh. Ini kalau misalnya gue harus keluar, harus tahan dingin gitu. Menurutku ya malahan antara Moskow sama London kemarin lebih dingin London. Karena walaupun London nggak minus suhunya. London suhunya nggak minus, tapi London berangin. Jadi oh iya sih, benar. Iya. Kayak tulang anginnya. Setuju banget kayak feels misalnya suhunya tuh mungkin misalnya 2 derajat tapi feelsnya misalnya kayak minus 12 kayak karena angin. Iya. Bisa gitu. Iya. Karena teman-teman aku Indonesia juga sering cerita sih. Saya mau ada angin atau tidak ada angin, saya orangnya lebih suka panas, saya tidak tahu. Kayak aku tuh bisa sampai 10 baju deh, itu 10 lapis ya. Lapis, bodo amat kelihatan gendut ya. Ya sebenarnya kalau udah pakai heat tech sih nggak bakal so dingin itu. Iya. Ada heat tech-nya unik loh. Iya. Waduh. Iya. Iya, heat tech itu heat tech. Oke. Nah, habis itu berarti kamu kayak milih di apa namanya tengah-tengah aja ya, kayak aku tuh soalnya setiap dengar Rusia itu kan selalu identiknya tuh kalau di YouTube tuh nggak sih kayak di yang apa konten-konten yang buat tentang Rusia yang biasanya suaranya itu dari Google Translate. Fakta unik tentang Rusia gitu kan biasanya itu kan. 1, Rusia adalah tempat yang dingin. Dinginnya bisa minus bla bla bla. Karena aku suka kadang membayangin, wah sedingin apa ya? Apalagi sepengetahuan awam aku tuh ya wajar sih karena Rusia kan dekat ke kutub ya kan. Ya pasti dingin dong. Masa dekat kutub panas, kecuali itu sudah kiamat, matahari sudah ada di utara, mungkin saja iya benar Rusia akan jadi panas, tiba-tiba padang es jadi gurun kan. Tapi itu persoalan lain. Nah, Bill,
sekarang kamu kan ini 3 bulan dan itu sebenarnya kamu masih belum ya kan, belum masuk ke kelas S2-nya ya nggak sih? Karena kamu ini masih kelas bahasa gitu kan. Nah, kendala apa yang kamu rasain ketika belajar bahasa Rusia? Dan istilahnya dan apa yang bikin hal apa yang bikin kamu mudah mempelajari bahasa Rusia? Kendalanya jelas grammar. Kayaknya sebuah bahasa tuh grammar paling susah. Ya, I have to admit kayak bahasa Timur, bahasa Slavik tuh kayak iya sih. Aku tuh kayak nggak tahu sih kalau kamu ya, tapi kalau aku apalagi kamu yang abjadnya aja abjad beda gitu. Abjad apa namanya? Cyrillic. Aku nggak tahu deh. Cyrillic. Ya Cyrillic. Cyrillic. Iya. Itu aja tuh pasti udah susah banget. Aku aja soalnya yang belajar bahasa Polandia yang cuma nambah beberapa alfabet aja jadi 32 dengan beberapa pengecualian huruf aja itu aja tuh aku udah ngerasa pusing banget gitu loh. Apalagi ada 7 digraph yang kayak perpaduan konsonan gitu itu aja aku udah wow banget gitu. Ini mau kamu. Tapi kamu bisa nulis Rusia gitu. Kalau nulis dan baca udah lancar. Oh, nulis dan baca udah lancar. How about speaking then? Speaking, ya kalau sama guru sih ngerti. Kalau ngomong sih oke aja. Understand-nya nih yang agak-agak susah juga. Kadang mereka ngomongnya cepet banget. Ya kayak tadi tuh guys yang kayak teman-temannya Domnya Bilfi tadi tuh kan kayak kalian bisa denger deh. Coba ulang deh terus kalian dengar orang Rusia ngomongnya gimana kan. Iya benar. Karena setiap aku denger ngomong orang Rusia itu kayak gambar. Aku cuma tahu kayak ada beberapa kata kayak gambari paruski. Itu aku tahu itu. Sekelabat ya istilahnya. Nah, Bill, tapi kenapa kamu nggak bikin konten YouTube aja gitu? Misalnya, itu kan mahasiswa Indonesia di Rusia gitu. Terus itu ngobrol, bikin konten. Lumayan loh, jadi AdSense loh. Biaya hidup itu, ya nggak sih? Biaya hidup. Aku sekarang nggak bisa upload. Apa? Nggak bisa upload, kenapa? Nggak ngerti, kayaknya di ban deh kayaknya. Waktu itu soalnya pas buka sempat ada tulisan intinya restriction in your area gitu. Walaupun pakai VPN? Terus aku udah nyoba pakai VPN, nggak bisa upload. Iya, tapi at least nanti sih maksud aku kayak kan kamu pasti masih akan dijaga selama 1-2 tahun ke depan ya nggak sih? Kayak bikin gitu temen dorm gitu ya nggak sih buat AdSense buat biaya hidup kamu tau semua di sana tuh kayak kamu sekarang musafir nih di sana nih dengan situasi yang sekarang kayak gini kenapa apalagi aku yakin orang Indonesia tuh banyak banget yang apa namanya tertarik dengan Rusia gitu. Aku yakin deh, ntar 2 konten yang aku buat yang sama kamu ini dan sama setelah aku dari Rusia, setidaknya itu akan dapat atensi lebih deh, karena banyak dari subscriber aku tuh yang sangat cinta Rusia, pura sebagainya. Padahal aku yang di sini itu kayak biasa aja sebenarnya. Iya sih, ya aku juga kayak ya, tapi kalau aku sih lebih tertarik ke kehidupan orang sananya sih kayak gimana gitu ya kan suasananya dan bagaimana rasanya apalagi untuk orang Indonesia kayak kamu gitu kan. Nah, sekarang yang mungkin ini terakhir ya, gimana rencana kamu ke depannya selama ada di Rusia? Kamu mau melakukan apa gitu di Rusia ini? Apakah cuma belajar dan habis itu cabut atau ada hal lain gitu atau gimana? Ya, yang jelas itu tadi udah yang aku sebutin pertama tadi aku pengen exchange. Iya oke. Exchange ke Spanyol. Jadi aku butuh ambil IELTS di sini. Spanyol butuh IELTS ya? Butuh IELTS mereka? Karena exchange yang aku pengen Erasmus kan, yang di offer sama kampus juga Erasmus. Oke, iya oke. Tapi kalau ini Erasmus bukan yang kamu di Rusia ini? Bukan, aku pakai beasiswanya pemerintah Rusia. Oke. Nah, oke. What else then? Selain exchange. Yang jelas itu mungkin freelance, I don't know. Terus ya udah belajar. Terus kan aku pengen ngambilnya ini ya program yang pengen aku ambil minoringku ini Latin American Studies. Kalau bisa ya mungkin magang di Embahada, I don't know. Oh, magang. Iya magang sih. Iya sih. Pasti kekuatan anak-anak di luar kekuatan mahasiswa di luar negeri itu tuh
pasti pengalaman magang sih salah satunya. Iya, aku setuju. Good. Okay, exchange, magang, and then is there anything else? Nggak tahu mau ngapain. Masih belum. Oke, ya, masih belum. Mungkin kamu bisa consider saran aku deh, bikin konten. Amin ya, bikin aja dulu konten. Kalau upload di YouTube kan mungkin setelah nanti situasi sudah mendamai, sudah lebih kalem Kalau gitu. video tuh banyak di HP udah banyak kalau video mah. Oh iya, karena kamu buat TikTok juga ya nggak sih? Iya. Aku iya sih, udah lihat juga gimana. Dan karena di sini sepertinya akan azan maghrib juga, jadi mungkin untuk episode kali ini saya harus akhiri sampai sini ya, Bill. But mudah-mudahan aku sudah sih banyak banget pertanyaan di kepala aku gitu loh. Tapi aku pengen simpan itu buat episode kedua nih. Buat episode kedua. Nggak apa-apa ya kalau misalnya udah masuk S2. Sure. Iya. Itu sebenarnya pertanyaan aku relate ke sana juga sih, banyak banget deh. Dan biar penonton saya juga penasaran, saya tidak mau bablas dalam satu episode karena keenakan nanti udah langsung tersedia. Tapi mau ya nanti ya tetap kalau misalnya aku ajak collab lagi. Oke. Santai. And then that's the end of our collab today, Bill. And then thank you so much loh, by the way, udah menyediakan waktu, apalagi hari Minggu ya kan, mungkin Пожалуйста. Apa itu artinya? You're welcome. Oh, you're welcome. Oh, Pashalusta. Oke. So aku tuh kayak tahu ya, aku cuma tahu tadi kan spasiba, privyet, sistra. Ya, sistra karena aku punya sistra dari Rusia sama aku baru diajarin satu kalimat bentar. Aku harus buka ini. Karena aku lupa gitu. Mana Telegram. TBLW, I don't know how to say it. It means I love you. TBLW. Cibia Lubliu. Oh, Cibia. Oke, Cibia. Karena tulisannya TY di sini tapi Cibia. Baca Cibia ya. Oke. Cibia Lubliu. Iya, itu. Baru tahu itu doang. Itu 4 kata itu doang. Sama 5 dawai. Oke, tadi apa? Kata Dawai. Iya, dawai. Oh iya, dawai. Oke. Dawai. Tadi apa katanya? Kalau misalnya sama-sama kalau di Rusia? Пожалуйста. Oke. Ya, Пожалуйста. Ya, Пожалуйста. Oke, Bill, thank you so much once again for having collaboration with me today. Dan makasih juga buat kalian yang nonton. Mudah-mudahan untuk siapa tahu ya kan, kalau kalian mau ke Rusia, ada sedikit insight yang bisa kalian dapat. Ya nggak sedikit sih, mudah-mudahan banyak juga sih ya. Banyak insight yang bisa kalian dapat dari episode kali ini. And then terima kasih juga sudah terus nonton episode di Madiski Ngobrol di YouTube channel gue. And then see you. До свидания. До свидания. Yeah. До свидания. До свидания. Oke.